Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baiklah anak-anak, apa kabar pagi ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya alamin. Baiklah anak-anak, sebelum belajar mari kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya Allah. Tambahkanlah ilmuku dan petinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan ke-15 ini buka bukunya halaman 26. Halaman 27. Kita sekarang udah menginjak kepada akhir bab lagi ya. Diharapkan kalian sudah memahami pada materi pelajaran 3 ini, yaitu tentang anak soleh. Yaitu begitu pentingnya anak soleh, yaitu anak soleh adalah seorang anak yang soleh adalah tujuan, ada cita-cita kita dan cita-cita kedua orang tua kita. Karena soleh itu adalah seorang, artinya soleh itu adalah, yang dimaksud dengan soleh itu adalah setiap perilakunya sudah sesuai dengan ketentuan Allah, sifatnya, akhlaknya, budi pekertinya, kerjaannya, semua pokoknya sudah sesuai dengan yang Allah inginkan. Itulah anak soleh. Dan menjadi anak soleh ini susah. Kenapa susah? Karena butuh latihan, butuh pembiasaan. Untuk menjadi sesuatu yang baik, untuk berperilaku, bersifat, berakhlak, berpikir, beramal yang selalu baik, itu butuh latihan, butuh kebiasaan. Kalau sudah kita dibiasakan berpikir positif, beramal baik, patuh terhadap orang tua, pokoknya dibiasakan dengan hal-hal yang baik, insya Allah hal-hal yang baik itu akan tertanam dalam hati kita, dalam diri kita. Setelah tertanam maka sulit untuk meninggalkannya. Contoh sholat aja, kita biasakan sholat. Nah, kalau sudah kita biasa sholat, ketika kita meninggalkannya itu tidak tenang hatinya, karena sudah terbiasa sholat, dia tidak tenang. Nah, seperti itulah. Selain sholat pun begitu. Biasakan hal-hal baik, insya Allah ketika meninggalkannya kita akan merasa tidak enak. Dan kalau udah biasa pasti bisa. Karena ada pepatah mengatakan bisa karena biasa. Baik karena bisa baik karena selalu dibiasakan baik, gitu ya. Kalau kita dibiasakan dengan hal-hal yang buruk, kalau kita jangan jauh-jauh, kita di lingkungan aja dibiasakan ngomongnya tidak sopan misalnya sama teman. Banyak sekali di lingkungan kita ya. Maka susah sekali kita untuk menghilangkan ngomong jelek itu biasanya ya. Seperti itu. Jadi biasakanlah hal-hal baik. Biasakan disiplin. Biasakan membantu orang tua. Biasakan belajar, punya jadwal belajar. Dan itu terus dilakukan terus menerus. Insya Allah itu semua akan mendarah daging, akan menjadi dalam diri kita, akan menjadi kebiasaan kita. Kalau udah biasa enak,
gitu ya. Itulah, semuanya harus dibiasakan berpikir positif, dibiasakan bersandar selalu kepada hadis dan Rasul, kepada hadis dan Al-Quran misalnya. Dibiasakan, jangan dibiasakan baca-baca buku sekuler, jangan dibiasakan nonton film Rambo misalnya. Karena itu akan membentuk akhlak kita. Kebiasaan kita itu akan membentuk akhlak kita. Kebiasaan nonton Rambo, lama-lama sikapnya kayak Rambo, main tonjok aja sama orang. Kebiasaan nonton Tom and Jerry, lama-lama dia akan usil terus kebiasaannya sama orang. Begitulah. Kebiasaan dia dengerin hadis tentang kebaikan, hadis tentang amal-amal soleh, lama-lama dia akan mengerjakan kebaikan itu. Dan carilah teman yang baik, karena ada pepatah mengatakan kalau kita berteman dengan pedagang, lama-lama kita pengen dagang. Kalau kita berteman dengan tukang besi, lama-lama kita akan mendapatkan daki. Kalau kita berteman dengan yang baik, anak soleh, yang rajin, insya Allah kita akan terbawa ya. Sekali lagi, cari teman yang bukan berarti kita memilih berteman. Kalau kita bisa mengajak yang nakal menjadi baik, boleh kita berteman dengan yang nakal tersebut. Tapi kalau kita berteman dengan yang nakal, kita terbawa ikut nakal, maka sebaiknya kita jangan berteman. Cari yang baik yang bisa membawa kita kepada hal-hal baik. Begitulah cara mencari teman. Kalau kita bisa membawa orang nakal itu pada yang baik, maka nggak apa-apa kita berteman dengan yang nakal itu. Tapi kalau kita sebaliknya, kita akan terbawa, maka sebaiknya kita jangan berteman. Cari teman yang bisa membawa kita kepada mengajak kepada baik, rajin misalnya. Cari teman yang rajin, kalau bakalnya kita terbawa ya. Mungkin ini saja untuk pertemuan ke-15 ini. Mohon maaf bila kesalahan. Untuk tugasnya, kerjakan halaman 27 nomor 1 sampai nomor 8 bagian B ya. Bagian B dari 1 sampai nomor 8, sama bagian C halaman 28. Isinya tinggal setuju tidak setuju doang yang bagian C. Ini saja, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.